TA TV, media syiar Islam. Jadi orang itu ada yang sifatnya mamsus itu kerasukan jin. Bisa saja yang sifatnya itu disihir. Ya, nah biasanya kalau orang yang mamsus kadang-kadang jin-jin iseng, ya, atau dia sedang lalai, atau dia sedang terlalu bahagia, atau terkadang dia terlalu sedih, terkadang bisa kerasukan jin. Dan ini biasanya lebih mudah untuk dijauhi, mudah untuk dilepaskan jin yang masuk ke dalam tubuhnya. Yang kedua adalah mashur, orang yang disihir. Orang yang disihir memang adalah pelanggan yang dia mendatangi dukun, yang kemudian dukun tersebut dia meminta sesuatu, rambutnya kayak fotonya atau lain sebagainya, yang kemudian ya para dukun dan tukang sihir ini mereka meminta bantuan kepada Tuhannya, itu syaitannya dia, iblisnya dia itu, untuk memberikan gangguan kepada orang yang disihir tadi. Nah biasanya ada umbul-umbul, ya, ada ikatan-ikatan yang kadang ditanam di depan rumahnya, ditanam di sebuah sumur, atau mungkin disimpan di sebuah tempat, yang itulah sebagai sinyal ya. Jadi dukun itu mengganggu dia di tempat prakteknya, mungkin ada patung-patung, ada foto-fotonya, di situ diganggu-ganggu. Ya ikatannya dengan ikatan buhul tadi. Baik, maka cara mengobati orang yang terkena sihir tadi, pertama dicari buhulnya itu di mana. Rasulullah SAW ketika beliau disihir oleh seorang wanita Yahudi, oleh Labib al-Asam, seorang Yahudi, waktu itu turun malaikat Jibril mengkhabarkan bahwasanya buhul itu disimpan di sebuah sumur. Ya, kemudian dihancurkan. Jadi itu salah satu pengobatan orang yang terkena sihir. Yang kedua dia diruqyah. Taib. Dan orang yang terkena sihir ini biasanya lebih sulit untuk disembuhkan daripada orang yang memang syaitan tadi nggak punya ikatan apa-apa, iseng lah, ya, mungkin bahasa saya iseng. Ketika seseorang itu dalam keadaan dia terlalu lalai atau terlalu sedih atau yang semisalnya, maka banyak membaca Al-Quran, banyak menjaga zikir-zikir. Ya, salah satu juga kata Rasulullah memakan 7 butir kurma ajwa, maka dijauhi daripada sihir dan yang semisalnya, dan perlu kita ketahui semuanya. Ya, syaitan itu sendiri, iblis itu sendiri, dan para dukun itu sendiri sebenarnya dia tidak akan bisa memberikan mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika seseorang ingin melindunginya dari jin, dari syaitan, bukan dia datang ke dukun. Oh, ini dukun hitam, saya ingin datang ke dukun putih. Ini cuma sekedar pakaian dukun putih. Hakikatnya tetap dia berkhidmat kepada syaitan. Cuman yang satu mungkin pakai gambar tengkorak, yang satunya mungkin pakai tasbih, kan begitu. Hakikatnya itu cuma sekedar yang saya sebutkan tadi untuk menipu manusia. Covernya aja. Ya, covernya nanti lempar tasbih lah, apa nama-namanya. Ini tidak ada dalam ilmu perdukunan, ilmu dukun hitam dengan ilmu dukun putih. Selama seseorang melakukan praktek-praktek yang saya sebutkan, itu praktek yang terlarang di dalam agama kita. Jadi dibacakan ayat Quran, dan yang terpenting jangan dibuat syaitan itu diajak ketika kemasukan diajak bicara. Siapa nama kamu? Berapa orang dalam tubuhmu? Oh, saya ada 1 juta orang di sini begini dan begini. Jangan diajak bicara. Karena yang memberikan ta'thir, pengaruh yang besar ketika orang yang kerasukan tadi Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu yang memberikan pengaruh. Jadi ketika Anda ajak bicara, memang senang dia, sehingga membuat dia tidak nyaman karena bukan Al-Quran yang dibacakan, dan omongan dia semua bohong, pendusta. Para syaitan itu pendusta, jangan didengar. Terus dibacakan Quran, jangan diladeni apa yang dia munculkan dari suaranya. Oh nenek, oh fulan, dan misalnya. Ya, ini membuang waktu. Ya, dibacakan hanya Quran terus istiqamah. Ya, dan seterusnya, dan sembari dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang berkehendak semuanya. Kalau Allah tidak berkehendak, maka itu semua tidak akan terjadi. Dan kalau seandainya Allah akan mengangkat, maka itu akan terangkat. Ya, maka yang paling terpenting iltija dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,